Pemimpin baru hasil Pilgub Babel 2017 menentukan langkah, pemilih cerdas, memilih pasangan Babel berkah, merakyat, dan terbukti berprestasi. Bersama Erzaldi Rosman Johan dan Abdul Fatah menuju Babel baru. Berdikari, bangun negeri bersama Erzaldi. Yang pertama, di bidang ekonomi ini pasti menjadi masalah yang sangat menjadi prioritas utama bagi kita. Bagaimana strategi kita menekan angka inflasi agar inflasi ini menjadi rendah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini di bawah rata-rata nasional. Angka terakhir yang saya ketahui itu adalah 3,7%, sedangkan nasional itu antara 4,9 sampai 5%. Nah, ketika kita sudah berada di titik nadir yang paling bawah dan konon kabarnya kita berada di terendah pertumbuhan ekonomi kita untuk wilayah Sumatera, dari Aceh sampai ke Lampung, kita adalah posisi provinsi yang terendah pertumbuhan ekonomi. Nah, berkenaan dengan strategi ekonomi kita akan membuat zonasi-zonasi pengembangan ekonomi yang didasari oleh potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing. Seperti saya ambil contoh, Belitung kita kembangkan sebagai daerah pariwisata. Bukan berarti Belitung Timur tidak kita kembangkan sebagai daerah pariwisata. Tetapi ada keunggulan-keunggulan lain yang ada di Belitung Timur yang menjadi keunggulan dia untuk ditempatkan sebagai zonasi, bisa saja zonasi untuk pengembangan produksi industri perikanan kita. Sama halnya dengan Kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang adalah kota jasa. Bangka secara keseluruhan, Pulau Bangka itu bisa dikembangkan sebagai daerah wisata. Wisata yang untuk daerah yang menyanggah Pulau Sumatera, karena dekatnya dengan Palembang, kita jadikan Bangka Barat sebagai wisata heritage, wisata sejarah. Begitu juga Bangka Induk, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan. Terlebih Bangka Selatan, ini banyak sekali sumber daya alam, tentunya kepulauan yang menjadi potensi wisata. Tetapi Bangka Selatan juga menyimpan potensi perikanan yang sangat luar biasa, yang selama ini belum pernah diperhatikan. Begitu juga Bangka Selatan menyimpan potensi sumber daya alam pertanian dan perkebunan, Bangka Tengah dan sebagainya. Nah, ini tentunya kita harus memiliki strategi-strategi bagaimana kita menciptakan zonasi-zonasi antar kabupaten sehingga ada satu hal yang difokuskan oleh kabupaten tersebut, sehingga pembangunan ekonomi di Bangka Belitung ini dapat terjadi secara merata. Berdikari, bangun negeri bersama Erzaldi. Dalam hal zonasinya, tetapi strategi pengembangan nanti akan kita turunkan lagi, misalnya di bidang pariwisata. Bagaimana pariwisata yang bagaimana sih yang akan kita bentukkan ini? Jangan kita begitu mengenal kata pariwisata, tapi tidak mengerti sebetulnya potensi pariwisata yang bagaimana yang harus kita kembangkan. Harus ada strategi juga. Bagaimana segmen apa sih yang mau kita capai, segmen wisatawan dalam negeri, wisatawan luar negeri, atau kedua-duanya. Kalau kedua-duanya pun wisatawan ini harus ada klasifikasinya lagi di dalam negeri. Apakah tingkat pelajar, menengah, atas, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini harus diolah dengan baik, dengan bersama-sama stakeholder, bagian travel, penggerak wisata, dan lain sebagainya, masyarakat, dan lain sebagainya. Intinya, bagaimana kita menyeimbangkan. Kalau di bidang pariwisata, kita menyeimbangkan antara wisata Pulau Bangka dan Pulau Belitung ini ada kesatuan. Inilah yang sering saya sebutkan terintegrasi, mengintegrasikan kebijakan antara kebijakan Pulau Bangka dan Pulau Belitung ini. Jangan lagi terpecah-pecah, Bangka atau Belitung, Belitung saja atau Bangka saja. Ini harus terintegrasi samanya. Makanya saya ingin menyampaikan di sini salah satu strategi kita ingin menyatukan apapun pengembangan yang dilakukan baik di Pulau Bangka maupun di Pulau Belitung, kita harus mendekatkan transportasi antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang selama ini memang sudah terjalin hubungan di laut,
dari Pangkal Pinang ke Belitung itu butuh waktu 5 jam, dengan pesawat hanya 25 menit, harga pesawat mungkin 325.000, tetapi naik jet fuel itu 275. Ini kan jomplang sekali, bukan jomplang, mendekat sekali, sehingga nanti orang cenderung tidak mau memakai transportasi laut. Nah, bagaimana caranya agar transportasi laut ini bisa menghubungkan kedua pulau ini semakin dekat dengan jarak yang hanya 1 jam, dengan fasilitas yang lebih baik lagi dan harga yang sangat murah, sehingga nanti orang Bangka ataupun orang Belitung, dia ke Bangka ataupun ke Belitung, dia bisa pulang pergi pada hari itu juga. Kedekatan inilah yang akan menyatukan antara Bangka dan Belitung, dan apapun potensi, baik potensi yang ada di Bangka maupun potensi yang ada di Belitung, itu saling bersinergi untuk dikembangkan secara bersama-sama. Berdikari, bangun negeri bersama Erzali. Lada ini kenapa kita kembangkan? Saya ingin kembali menyatakan bahwa persaingan lada ini sebetulnya ada menguntungkan pihak Indonesia, dalam hal ini Pulau Bangka. Tidak ada mutu lada yang melebihi mutu lada di Bangka Belitung. Begitu tingginya rasa tingkat kepedasannya itu. Persentasenya itu adalah 6%. Sedangkan lada Cina, Vietnam itu 3%, dan mereka tidak akan bisa meningkatkan persentase kepedasannya karena ini faktor alam. Kalau orang Cina, orang Vietnam mau menanam lada seperti Bangka, rasanya seperti Bangka, dia harus membawa tanah ini ke Cina ataupun ke Vietnam, dan itu tidak mungkin. Dan apa artinya? Ini ada potensi. Kenapa potensi yang sudah ada ini tidak kita kembangkan? Bukan berarti saya tidak mengembangkan sawit, bukan berarti saya tidak mengembangkan karet. Karet dan sawit tetap kita kembangkan sebagaimana kita mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada. Tetapi lada ini kita mempunyai nilai tambah, mempunyai nilai potensi yang anugerah dari Allah SWT yang tidak bisa ditiru oleh negara lain. Makanya kejayaan lada mutlak harus kita lakukan. Selama ini yang tidak dilakukan adalah bagaimana menanam dan bercocok tanaman lada yang baik dan benar tidak pernah dilakukan oleh petani kita. Dan kita tidak bisa menyalahkan petani kita. Kenapa? Mereka tidak pernah mendapat sosialisasi yang baik dan benar bagaimana menanam lada yang baik. Produksi lada di Indonesia ini 0,5 ton per 1 hektar. Tapi Vietnam itu bisa 3,7 ton per hektar. Apa penyebabnya? Efisiensi, bibit, cara bertanam, dan lain sebagainya. Kita serba kalah. Dan ini saya yakinkan bahwa dengan masif nanti saya akan mengembalikan kejayaan lada. Kita akan berikan bibit-bibit lada yang sehat, bersih, baik, bermutu. Penyuluhan lada, jangan sampai lagi ada sakit kuning lada, sakit busuk pangkal batang pada lada. Semua itu bisa diselesaikan, dan kami sudah punya caranya dan kami sudah punya formulasinya. Berdikari, bangun negeri bersama Erzali. Luas laut kita ini sangat luas. Tapi kenapa ikan bisa mahal di tempat kita? Ini yang saya sampaikan tadi, zonasinya tak pas. Orang cenderung membeli ikan, nelayan membawa ikan pada hari itu dan harus habis. Pada saat ikan berlimpah, ikan pun tetap tidak bisa murah di tangan masyarakat. Kenapa? Sudah sampai ke tengkulak-tengkulak dulu. Tengkulak membeli kepada nelayan dengan murah, tengkulak menjual kepada masyarakat dengan sangat mahal. Jomplang sekali harganya. Nelayan kita tidak sejahtera, masyarakat kita terhimpit dengan harga yang sangat tinggi. Yang untung sebagian orang. Di sini ada sistem distribusi pemasaran yang keliru. Yang kedua, ini harus didukung dengan cold storage. Pada saat ikan berlimpah, dia tidak laku. Kalau harganya mahal, dia bisa simpan di cold storage. Ketika ikan tidak ada, kalau sekarang ikan tidak ada, ikan jadi mahal, ikan yang di cold storage bisa kita keluarkan. Kuncinya, energi harus ada. Energi listrik harus ada. Dan selama energi listrik tidak ada di Bangka Belitung atau tidak surplus, jangan diharap investasi dan angka inflasi itu bisa turun. Karena dengan kekurangan energi ini salah satu penyebab inflasi kita tinggi. Kita sangat rugi. Pengangguran semakin banyak, investasi tidak masuk karena energi tidak ada. Kalau energi tidak ada, apa mau kita perbuat? Maka bagaimanapun juga pasangan nomor 4, Erzali Fatah, harus memperjuangkan energi listrik yang surplus untuk Berdikari, bangun negeri bersama Erzali. birokrasi. Bagaimanapun juga harus kita tingkat kemampuan mereka. Kita harus mengedepankan profesionalisme birokrasi, menjadi birokrat yang betul-betul mempunyai inisiatif yang tinggi.
Dengan inisiatif yang tinggi inilah mereka akan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Punishment dan reward harus kita terapkan. Kalau mereka berprestasi, kita kasih reward. Kalau mereka berbuat salah dan tidak memberi pelayanan yang baik, bagaimanapun juga harus ada punishment sesuai dengan aturan yang sudah ada. Jangan seperti selama ini. Birokrasi terkesan tidak mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Belum tanggap, belum cepat untuk menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada. Karena apa? Mereka terbiasa dengan santai. Dan saya berkeinginan jiwa birokrasi kita ini harus betul-betul profesional. Untuk profesionalisme itu kita harus memberi reward, punishment sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kalau tidak ada itu nggak bisa. Jadi pendapatan mereka akan tinggi kalau mereka sukses, mereka berkinerja baik. Tapi mereka tidak akan mendapatkan apa-apa atau kecil selama mereka tidak berkinerja yang baik. Punishment dan rewardnya jelas. Dorongan harus ada bonusnya. Kalau nggak ada bonusnya nggak bisa. Makanya PNS kalau mau dapat bonus besar harus berkinerja baik. Kalau tidak mau, ya kalau mau biasa-biasa aja, ya udah nggak usah kerja. Berkinerja cukup begitu aja. Berdikari, bangun negeri bersama Erzal. Pendidikan ini perlu. Bagaimanapun juga keberhasilan suatu daerah itu akan didapati dengan tingkat pendidikan yang tinggi atau berhasil. Penambahan universitas, penambahan perguruan tinggi di Bangka Belitung ini harus, terlebih bagi penambahan universitas atau perguruan tinggi yang sifatnya kepariwisataan, ya, teknis kepariwisataan, teknis perikanan dan perkebunan sesuai dengan sumber daya alam yang banyak di Bangka Belitung ini. Itu yang harus kita kembangkan. Dan kemampuan kita terus mengacu kemampuan mereka untuk mendapat entrepreneurship yang handal. Jiwa kewirausahaan mereka itu harus dikedepankan sehingga nanti persentase kewirausahaan di Bangka Belitung ini tinggi, dan itu akan membuktikan bahwa Bangka Belitung ini akan lebih baik, akan lebih maju ketika jiwa usahawannya tinggi pada masyarakat kita. Berdikari, bangun negeri bersama Erzal. Tentu kita tidak boleh jauh-jauh dari agama. Mutlak harus mendekat agama. Yang Islam harus mendekatkan anak-anaknya ke pendidikan agama Islam, yang Kristen ke Kristen, yang Buddha ke Buddha. Karena bagaimanapun juga karakter yang baik itu terbentuk karena dia baik dan dekat dengan agama. Insya Allah ini ke depan pendidikan keagamaan ini, agama apapun harus kita dorong untuk mendapat pendidikan yang lebih baik lagi. Pilkada 2017, kesempatan rakyat Bangka Belitung berbenah. Abaikan godaan rupiah. Jika tak ingin terkena musibah, pilih saja nomor 4 Bubble Berkah agar tak salah langkah. Pasangan Erzaldi Rosman Johan dan Abdul Fatah, sang inovator pendobrak perubahan.